Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan apa itu metode numerik. Metode numerik merupakan penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitung. Pada metode numerik terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, teknik Deret-Taylor. Deret-Taylor di sini merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak terhingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi di suatu titik. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Jika diketahui fungsi sama dengan E pangkat X, digunakan Deret-Taylor orde 3 untuk menghampiri nilai F0,5 di sekitar X0 sama dengan 0, serta ketelitian sampai 4 angka bena, berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat dengan ketelitian sampai 4 angka bena. Untuk penyelesaiannya kurang diturunkan untuk fungsinya. Setelah diturunkan, kita masukkan ke persamaan sampai orde 3. Karena diketahui X0-nya sama dengan 0, maka disubstitusikan ke persamaan Deret-Taylor. Di sini E pangkat X sama dengan E pangkat 0 tambah X kurang 0 per 1 faktorial dikali E pangkat 0 tambah X kurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial E pangkat 0 tambah X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial E pangkat 0. Setelah didapat, kita masukkan ke persamaan, menghasilkan E pangkat X sama dengan 1,6458. Secara analitik, E pangkat 0,5 sama dengan 1,6487. Selanjutnya kita masuk ke galat pemotongan maksimum. Tinggal masukkan ke persamaan 0,5 dikurang 0 pangkat 4 per 4 faktorial E pangkat C, di mana C berada di antara 0 sampai dengan 0,5. Didapat hasil 2,6042 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya menggunakan metode regulasi falsi. Metode ini merupakan algoritma pencarian akar yang menggabungkan ciri-ciri dari metode bagi dua dan metode sekant. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Diberikan fungsi X sama dengan 2E pangkat X kurang 6X pangkat 2 pada selang 2,4 sebanyak 3 iterasi dengan ketelitian hingga 4 desimal, kemudian hitung galat relatif pada iterasi ketiga. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Di sini fungsi sama dengan 2E pangkat X dikurang 6X pangkat 2. Kita masuk ke iterasi pertama, di mana telah diketahui A sama dengan 2, dimasukkan ke persamaan 2E pangkat X kurang 6X pangkat 2 menghasilkan min 9,2218. Kemudian B 4 dimasukkan ke persamaan 2E pangkat 4 kurang 6 kali 4 pangkat 2 sama dengan 13,1963. Kemudian masukkan ke persamaan, kita mencari nilai C. Di sini untuk rumusnya adalah A kali FB dikurang B kali FA per FB kurang FA, sehingga menghasilkan 2,8227. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua sampai dengan iterasi ketiga. Setelah iterasi ketiga menghasilkan C sama dengan 3,6591. Untuk mengetahui galatnya, C3 dikurang C2 per C3 menghasilkan 0,0620. Kita masuk ke metode iterasi titik tetap. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal berikut. Tentukan akar persamaan fungsi S sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 kurang 10X tambah 5 menggunakan metode iterasi titik tetap dengan X0 sama dengan 0,2 dan ketelitian hingga 4 desimal serta X0 sama dengan 0,03. Di sini kita akan mencari nilai X, di mana Gx sama dengan X pangkat 3 per 10 dikurang 3X pangkat 2 per 10 ditambah 5 per 10. Dimasukkan ke nilai X0. Setelah X didapat, kita masuk ke iterasi 1 menggunakan X0 yang telah diketahui adalah 2. Untuk X1-nya, X0-nya
dimasukkan ke persamaan X menghasilkan 0,1. Kemudian dimasukkan ke persamaan awal menghasilkan 3,971. Begitu pula iterasi kedua, iterasi ketiga sampai nilai X-nya kecil dari X-tol. Nah, setelah iterasi dilakukan menghasilkan galatnya adalah 0,02, maka 0,02 ini lebih kecil dari X-tol, yakni X-tolnya 0,03. Selanjutnya pada teknik numerik menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Tentukanlah nilai akar dari 11 pangkat 7 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Jika diketahui X0-nya sama dengan 1,5 dan ketelitian hingga 4 desimal serta X-tol sama dengan 0,05. Karena belum ada persamaan, maka akar ini akan kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Sehingga untuk akar X11 pangkat 7 sama dengan 11 per 7 menghasilkan persamaan sama dengan X pangkat 7 kurang 11. Nah, kita masuk ke metodenya, di mana fx X pangkat 7 kurang 11 diturunkan menjadi 7X pangkat 6. Karena X0-nya diketahui 1,5, maka permasukkan pada persamaan tersebut. Sehingga menghasilkan X1 sama dengan 1,4236. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal, yakni menghasilkan 0,8499. Kemudian kita cek galatnya, yakni 0,0536. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi kedua, sehingga X2 menghasilkan 1,4090. Kemudian dimasukkan ke persamaan fx, yakni menghasilkan 0,0249. Nah, kita cek galatnya apakah masih kecil atau sudah lebih besar. Maka dimana galatnya adalah 1,4090 dikurang 1,4236 bagi 1,4090 menghasilkan 0,0103. Nah, di sini diketahui untuk galatnya telah kecil dari X-tol. Maka iterasi diberhentikan. Baik, sekarang kita masuk ke metode Gauss. Soal diketahui matriks A didefinisikan sebagai A sama dengan 3, 0, 3, 0, minus 1, 3, 1, 3, 0. Tentukan bentuk matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U sedemikian sehingga A sama dengan LU. Baik, cara pengerjaannya untuk matriks A 3, 0, 3, 0, minus 1, 3, 1, 3, 0, kita akan melakukan operasi bilangan elementer pada matriks A dengan menjadikan segitiga bawah menjadi 0 sehingga diperoleh matriks bawah L dan segitiga atas U, sehingga L sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, sepertiga minus 3, 1, dan U 3, 0, 3, 0, minus 1, 3, 0, 0, 8. Kemudian kita masuk ke metode Gauss-Seidel. Diberikan soal, diketahui suatu sistem persamaan linier 2x1 tambah x2 kurang 5x3 sama dengan 9, x1 kurang 5x2 kurang x3 sama dengan 14, 7x1 kurang x2 kurang 3x3 sama dengan 26. Tentukan solusi SPL dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel sebanyak 3 iterasi dan ketelitian hingga 4 desimal. Hitung galat relatif pada iterasi ketiga. Dilakukan penyelesaian dengan persamaan telah diberikan, didapatkan kekonvergenan mutlak 2 lebih besar dari mutlak 1 tambah mutlak 5 itu salah, mutlak minus 5 lebih besar dari mutlak 1 tambah mutlak 1 itu benar, kemudian mutlak minus 3 lebih besar dari mutlak 7 tambah mutlak minus 1 itu masih salah, sehingga untuk 3 persamaan yang diberikan dilakukan pertukaran. Untuk persamaan 1 ditukar ke persamaan 3 dan persamaan 3 ditukar ke persamaan 1. Sehingganya didapatkan persamaan Gauss-Seidel seperti pada gambar dan nilai awal 0,0,0,0 transpos.
Untuk iterasi 1 didapatkan X1 pangkat 1 sama dengan 3,7142, X2 pangkat 1 didapatkan minus 2,0571, X3 pangkat 1 didapatkan minus 0,7257. Dan iterasi 2 didapatkan X1 pangkat 2 3,1094, X2 pangkat 2 didapatkan minus 2,0329, X3 pangkat 2 didapatkan minus 0,9628. Kemudian untuk iterasi 3, X1 pangkat 3 didapatkan 3,0112, X2 pangkat 3 didapatkan minus 2,0052, X3 pangkat 3 didapatkan minus 0,9965. Maka galat relatif pada iterasi ketiga adalah 0,0326.